nonton Sumsel Virtual Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Seribuku TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Sumsel Virtual Fest, Seribuku TV, dan juga Tribun Sumsel YouTube channel edisi Senin 5 Oktober 2020. Nah, untuk pembahasan pada hari ini, kita akan masuk dalam program Halo Dokter dengan pembahasan bagaimana agar ginjal kita itu sehat. Dan untuk pagi hari ini, kita kedatangan narasumber, yakni dari Bapak Dr. Zuher Ali, SPPD KGH Finasim. Nah, hari ini tentunya dengan topik pembahasan mengenai ginjal, di mana Bapak ini adalah merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Nah, sesuai dengan temanya, kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan dari ginjal kita. Seperti yang kita tahu bahwa ginjal merupakan organ dalam yang sangat penting harus kita jaga. Nah, untuk itu kita harus langsung sapa aja Bapaknya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Rizka? Baik Pak, Bapak gimana Pak? Sehat? Wah, sehat dan semangat. Oke. Tetap semangat. Iya Pak. Nah, gini Pak, kita langsung masuk aja Pak mengenai pembahasan mengenai gimana caranya untuk menjaga kesehatan ginjal. Kira-kira bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ya, sebelum kita diskusi nanti tanya jawab, saya ingin share screen ya. Iya Pak. Kira-kira 5-10 menit untuk menjelaskan apa dan bagaimana ginjal tersebut dan bagaimana cara pencegahan kita. Setelah itu nanti kita diskusi panjang lebar ya. Baik Pak. Gimana? Cukup jelas ini screen saya ya, cukup ya? Cukup Pak. Oke, jadi sebelum kita diskusi, kita ingin mengenal ginjal terlebih dahulu, kemudian nanti kita bagaimana cara mencegahnya secara sederhana, dan nanti berkembang dalam diskusi-diskusi berikutnya. Apa itu ginjal? Ginjal itu adalah organ yang vital yang ada dalam tubuh kita, tepatnya di rongga perut di bagian belakang, yang jumlahnya 2 seperti kacang polong, ya, kanan dan kiri tulang belakang. Makanya zaman dulu orang sering mengatakan bahwa ginjal ini adalah buah pinggang karena dia di pinggang di bagian belakang, beratnya kecil 150 gram, jadi kira-kira 1/200 berat badan, ya, sekepalan tinju kita. Itu kira-kira bentuk ginjal. Ini kalau kita mau lihat lebih lanjut, jadi ada pembuluh darahnya, ada cairan yang keluar, sehingga disinilah tempat menyaring semua cairan dalam tubuh kita. Dan sehingga kenapa dia begitu penting? Karena fungsi ginjal itu pertama mengeluarkan cairan dan sisa metabolisme dalam tubuh. Jadi racun-racun yang sisa kita dari protein, karbohidrat itu dikeluarkan melalui ginjal. Kita rusak, maka cairan tidak bisa keluar, orang akan bengkak, kemudian racun-racun dalam tubuh kita akan mengendap di dalam tubuh. Yang kedua, dia mengatur cairan dan elektrolit. Contohnya pada waktu dingin misalnya, tidak banyak keringat, maka kita lebih banyak pipis. Sebaliknya, kalau kita berkeringat banyak, olahraga di tempat yang panas, maka buang air kecil kita akan sedikit. Itu peranan dari ginjal. Yang ketiga, dia mengatur tekanan darah. Sehingga kalau ginjal kita rusak, umumnya tekanan darah kita akan naik. Ya, dan yang berikutnya adalah ginjal ini juga memproduksi hormon untuk pembentukan darah. Jadi kalau ginjal kita rusak, biasanya orangnya akan kekurangan darah, HB-nya akan turun, hemoglobin, sehingga perlu ditambah darah berikutnya. Ya. Kalau ginjal rusak, apa penyebab utamanya? Yang terutama adalah DM,
diabetes mellitus, kemudian yang kedua radang ginjal atau glomerulonefritis, yang ketiga hipertensi, yang keempat ada kemungkinan penyebabnya adalah batu, lalu karena infeksi ginjal yang juga banyak adalah obat-obatan, jadi makan obat-obatan atau jamu yang sembarangan, itu bisa merusak ginjal. Yang lain yang relatif sedikit, yang sudah top-top sekarang ini adalah penyakit lupus. Lupus ginjal atau lupus nefritis itu juga banyak menyebabkan gagal ginjal. Dan yang lain-lain ini adalah penyakit-penyakit yang kista dan yang lain-lainnya. Ini adalah jumlahnya. Ya, kalau ini rusak, boom, terjadilah apa yang kita sebut sebagai gagal ginjal. Di Indonesia, penyebab utama gagal ginjal itu adalah hipertensi. Yang pertama, ini hipertensi 32%, diabetes 25%, batu dan infeksi 16%, dan radang ginjal 12%. Inilah yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi kalau kita ingin mencegah penyakit ginjal, makanya hipertensi, diabetes itu harus kita cegah, batu harus cepat kita keluarkan, radang-radang ginjal kita harus perbaiki kondisi tubuh kita. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal, maka tahapannya itu ada stadiumnya, ada stadium 1 sampai 5. Ini kalau kita perhatikan makin lama semakin rendah fungsi ginjalnya. Stadium 3 biasanya kita ketemukan. Kalau sudah stadium 5, inilah saatnya harus cuci darah. Jadi tidak bisa kita misalnya baru stadium 2, stadium 3 harus cuci darah. Tapi kalau sudah stadium 5, fungsi ginjal sudah di bawah 15%, biasanya orang-orang tersebut harus mengalami cuci darah atau cangkok ginjal. Apa saja gejala-gejala klinis yang harus kita ketahui untuk orang-orang yang gagal ginjal? 70% pasien gagal ginjal itu tidak bergejala. Jadi tidak ketahuan, tahu-tahu sudah berat, stadium 4, stadium 5. Kalaupun dia bergejala, biasanya sudah stadium lebih lanjut. Gejalanya apa? Ini kayak biasa, lesu, mudah lelah. Ya. Orang kecapean juga lesu, mudah lelah, sehingga tidak khas. Banyak kencing, kadang-kadang sedikit kencing. Ada gatal-gatal, ini kalau sudah berat, mulai mual-mual dan muntah. Kemudian sesak, sakit dada, bengkak, kemudian kejang-kejang. Ini kalau sudah berat, dan umumnya ini sudah kita temukan pada stadium yang lebih lanjut. Yang bisa kita temukan bisa edema, bisa orang sesak nafas, bisa kejang-kejang tadi, bisa kering, kulitnya hitam menjadi hitam. Inilah gejala-gejala klinis yang mungkin terjadi, tapi sayangnya ini tidak semua orang sakit ginjal mengalami ini. Biasanya kalau sudah berat baru sakit ini. Apa upaya yang kita lakukan untuk mencegah penyakit ginjal ini? Ada istilahnya 7 golden rules, jadi ada 7 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus tetap fit dan aktif. Jadi tetap fit, aktif, jadi hidup sehat, olahraga yang teratur, kemudian makan yang teratur, lalu istirahat yang teratur, ini tetap fit dan aktif. Ini maksudnya. Yang kedua, karena penyebabnya adalah kencing manis dan darah tinggi, kita harus kendalikan gula darah dan tekanan darah. Jadi kalau kita sudah mengalami kencing manis, kita harus kendalikan gula darahnya, harus kita normalkan. Kalau belum kencing manis, kita harus cegah jangan sampai kita mengalami kencing manis. Demikian juga dengan darah tinggi. Kalau keluarga kita mengalami darah tinggi, orang tua misalnya, kita harus lebih hati-hati karena ada kemungkinan suatu saat kita akan mengalami darah tinggi dan kencing manis. Yang keempat, makan makanan sehat. Minum yang cukup, ya lebih kurang 2-3 liter per hari, dan kendalikan berat badan. Jadi jangan sampai menaikkan berat badan melebihi berat badan yang dianjurkan. Yang sering kita dengar tapi susah kita lakukan adalah jangan merokok. Ya, bagi perokok berat biasanya tidak mudah untuk menghentikan merokok, tetapi kalau kita ingin mencegah penyakit ginjal, salah satunya adalah jangan merokok. Nah, ini juga sangat penting. Jangan minum obat-obatan atau sejenis obat-obatan, apakah itu obat-obat kimia atau herbal, tanpa pengawas dokter. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa ini aman, ini herbal, tapi tidak jarang ya kita temukan pasien-pasien yang rutin makan obat-obatan yang tidak jelas, obat nyeri, obat sakit kepala, obat nyeri lutut, obat rematik, itu kita temukan ginjalnya sudah tidak berfungsi. Dan yang terakhir yang jarang kita lakukan adalah kita harus melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara teratur dengan medical check-up.
mungkin sekali atau 2 kali setahun, itu sangat penting karena seperti kita katakan tadi, gagal ginjal ini pada umumnya tidak bergejala. Jadi tanpa kita ketahui atau tahu ginjal kita sudah berat. Jadi idealnya minimal 1 kali setahun kita harus melakukan pemeriksaan fungsi ginjal. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa. Oke, baik dokter. Dokter, saya tertarik mengenai pembahasan mengenai yang darah tinggi tadi. Kebanyakan kalau darah tinggi itu setiap harinya bisa mengkonsumsi obat ya untuk menjaga agar darahnya tetap stabil. Itu kira-kira anjurannya itu memang harus ke dokter atau memang biasanya dapat resep kan? Terus seumur hidupnya menggunakan resep itu saja atau bisa kembali lagi ke dokter untuk mungkin ada yang diperbaharui atau gimana itu dokter? Ya, baik. Terima kasih. Umumnya orang-orang yang mengalami hipertensi, kemudian mengalami kencing manis, dia akan makan obat seumur hidup umumnya. Saya selalu guyon mengatakan ke pasien, ini moto kencing manis dan hipertensi ini sama dengan moto Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Gitu. Jadi sekali kita kencing manis, maka kita seumur hidup akan kencing manis. Nah, pengaturannya itu memang harus berdiskusi dan konsultasi dengan dokter. Tidak selalu makan obat seumur hidup, tetapi bagaimana kita mengaturnya. Jadi misalnya obat untuk kencing manis itu ada 4 cara. Yang pertama olahraga, pengaturan diet, ini diutamakan dulu. Jadi diet dan olahraga sama dengan hipertensi, mengatur diet, mengurangi pantang garam, olahraga yang teratur itu utama. Kalau ternyata tekanan darahnya atau gula darahnya masih tidak normal, baru kita berikan obat-obatan. Dan obat-obatan ini pun secara periodik harus dikontrol oleh dokter. Jadi tidak boleh kita sekali datang langsung makan obat seterusnya. Karena kita ketahui tadi obat-obat ini pun juga mempunyai efek samping yang harus kita monitor secara waktu tertentu, secara periodik, mungkin setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan, atau jangan-jangan nanti tekanan darahnya kerendahan atau ketinggian, itu semuanya harus kita atur dan kita kendalikan sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal gitu. Begitu Rizka. Iya. Baik dokter, ini ada pertanyaan nih dari netizen katanya bagaimana dengan konsumsi obat yang mudah didapatkan misalnya di warung atau di hipermat gitu ya. Misalnya obat demam, flu, batuk itu kira-kira berbahaya nggak gitu dokter? Baik, terima kasih. Untuk batas-batas tertentu misalnya hanya beberapa hari, itu aman. Karena obat-obat yang di warung itu rata-rata sudah dikeluarkan izin edarnya oleh Badan POM. Jadi relatif aman kalau sesuai dengan perintah di sana. Kalau kita lihat di sana, misalnya obat-obat panas, demam, obat nyeri, itu biasanya kalau Anda panas, makanlah obat ini. Kalau ternyata tidak sembuh, segera ke dokter. Biasanya begitu kan, 1 atau 2 hari itu masih boleh. Kalau ternyata tidak sembuh, harus segera ke dokter. Jadi, dalam batas-batas yang dibolehkan itu aman. Tapi kalau terus-menerus, atau setiap sakit kepala kita harus makan obat sakit kepala terus, itu tidak baik. Ya. Bahkan, dikatakan ada negara tetangga kita, Australia, mereka di sana rata-rata sangat patuh makan obat, berapapun yang diberikan dokter, dia makan, tapi itu kejadian penyakit ginjal karena obat-obat ini sangat tinggi. Jadi ada obat-obat yang cukup kalau dimakan seperlunya, ada obat-obat yang harus dimakan sampai habis. Itu harus konsultasikan ke dokter pada waktu kita berobat. Obat-obat warung boleh dimakan, tapi tidak boleh terus-menerus. Terima kasih. Ya. Itu tadi pertanyaan pertama nih dokter. Sekarang ini ada masuk melalui Facebook kita. Ini mau tanya mengenai seberapa besar kesadaran masyarakat untuk mengecek ginjal atau cek ginjalnya, dokter. Terima kasih. Terus terang, memang kesadaran masyarakat memeriksa ginjal ini relatif masih kecil, masih sedikit. Ya, banyak pasien-pasien itu yang datang setelah berat. Itu yang saya sering sayangkan. Sayang kita ibu ketemu saya, bapak ketemu saya setelah bapak mengalami stadium kelima. Padahal kalau bapak pada stadium 3 ke bawah, insya Allah bapak masih bisa diobati. Itu banyak sekali. Dan kalau kita perhatikan, kesadaran orang terhadap sakit jantung itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan sakit ginjal. Ya, itu
Kalau kita lihat jantung kan ada Yayasan Jantung Sehat, gitu ya. Kita punya di ginjal itu ada Yayasan Ginjal Sumatera Selatan, tapi relatif tidak seaktif Yayasan Jantung. Jadi dan sayangnya memang untuk memeriksa fungsi ginjal itu harus melakukan pemeriksaan laboratorium. Walaupun sebetulnya pemeriksaan laboratorium itu tidak begitu mahal, karena relatif yang diperiksa itu hanya dua, fungsi ginjalnya, ureum kreatinin, dan periksa kencing untuk melihat albumin. Jadi rasanya di bawah 100.000 dan semua orang sanggup gitu untuk memeriksa itu. Untuk persentasinya dokter, kira-kira berapa persen? Persentase kita belum ada melakukan penelitian khusus, ya, tetapi ada pengenalan kita di Indonesia ada melakukan penelitian di beberapa daerah, ya, di Jawa, di Bali, di Jogja, begitu di Jakarta. Itu kewaspadaan orang terhadap penyakit ginjal itu masih sangat rendah, lebih kurang 20-30%. Dan banyak sekali orang-orang yang sakit ginjal itu waktu awal itu menolak. Ini tidak ada sakit apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, atau kok harus cuci darah gitu kan. Jadi itu banyak sekali kejadiannya. Jadi memang awareness-nya, kesadaran untuk menjaga ginjal, mengurangi sakit ginjal, menjaga, melindungi supaya tidak sakit ginjal itu masih relatif rendah sekali. Akhir-akhir ini, sejak kita banyak informasi melalui media, baik itu media resmi maupun media sosial, itu mulai terjadi. Oke, baik dokter. Sekarang ini ada lagi pertanyaan dari Mas Top, warga Palembang dari Facebook kita ya. Ini katanya berapa idealnya seorang itu harus minum air putih dalam sehari? Terus juga skalanya itu gimana? Misalnya bangun tidur berapa gelas, siangnya berapa gelas, atau malamnya sebelum tidur itu berapa gelas gitu dokter? Gimana kira-kira? Baik. Normalnya, artinya dalam kondisi kita bekerja sehari-hari biasa, tidak banyak berkeringat, tidak banyak di lapangan, itu 2 liter sudah cukup. 2 liter. Tapi kalau kita banyak berkeringat, banyak misalnya buat lapangan itu bisa sampai 3-4 liter. Jadi karena dia harus banyak keringat, banyak keluar, jadi banyak penguapan. Itu normalnya 2 liter. Kalau kita bagi 2 liter itu lebih kurang 8 gelas. 8 gelas, jadi aturlah dari pagi sampai malam. Jadi misalnya pagi kita harus sudah minum 1-2 liter, 1-2 gelas, nanti siang jam 10 minum 1 gelas lagi, bertahap, jadi kita bagi. Karena kalau kita minum semuanya pada waktu pagi hari, biasanya kita habis minum langsung pipis kan, nanti siangnya kita akan dehidrasi. Contohnya waktu kita berpuasa Ramadan, biasanya kita minum kan hanya pada waktu malam sampai subuh, itu jam 3 sampai jam 4 sore, biasanya kita sudah kehausan, dan alat ukur yang penting, apakah kita sudah cukup minum ini adalah warna urin. Ya, kalau kita lihat, biasanya di bandara, lihat warna urin Anda, kalau warna urin Anda putih, bening ke kekuningan, itu normal. Tapi kalau sudah mulai warnanya berubah makin pekat, atau makin coklat, itu artinya kita kekurangan cairan atau dehidrasi. Oke. Nah dokter, ada lagi pertanyaan dari Ibu Sasha ini dari Kalidoni dokter ya. Katanya gimana sih untuk minuman ringan misalnya kayak teh-tehan atau juga kopi-kopian atau juga ditambah dengan yang boba-bobaan gitu dokter. Kira-kira itu aman nggak sih untuk ginjal? Selagi dia diminum dalam batas kewajaran, jadi misalnya minum teh itu cukup 1 atau 2 gelas sehari, atau kopi juga demikian, itu aman. Termasuk minuman-minuman ringan, ya, minuman bersoda itu juga aman kalau dibandingkan dengan minum-minuman ringan tersebut. Jadi misalnya kalau kita tadi atur 8 gelas, ya cukup maksimal minum kopi atau tehnya 2 gelas, tapi minum airnya 6 gelas. Ya. Selagi kita bisa mengatur itu, insya Allah ginjalnya aman-aman saja. Oke. Dokter tadi juga ada membahas mengenai ini ya, minum jamu atau obat, atau juga kalau sekarang ini kan di era pandemi sekarang ada juga yang minum vitamin C. Itu kira-kira
bagus nggak sih dokter untuk tubuh kita? Terus tadi aku juga sempat cari katanya fakta atau mitos kira-kira kalau kebanyakan minum vitamin C itu bisa menyebabkan batu ginjal, dokter. Betul, betul. Jadi prinsipnya tadi kita katakan minum harus cukup gitu. Kemudian untuk vitamin, secara umum kalau ginjal kita sehat, vitamin itu kan ada eh, obat itu diisi, boleh-boleh saja. Ya, vitamin itu ada dua jenisnya, yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Kalau yang larut dalam air itu umumnya dikeluarkan lagi melalui ginjal. Jadi kayak vitamin C, vitamin B, itu kalau dia kelebihan, maka dia akan dikeluarkan lagi melalui urin. Tapi kalau yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, atau vitamin E, itu tidak dilarutkan, tidak dikeluarkan dari urin kalau dia berlebihan. Justru kalau dia kelebihan kita makan itu agak berbahaya. Vitamin C memang ada hubungan dengan batu. Memang ada hubungan kalau kita terlalu banyak makan vitamin C dan kita memang punya bakat batu, artinya memang ada batu, sudah riwayat penyakit batu di dalam tubuh kita, itu semakin mudah berkembang. Jadi caranya kalau kita ingin makan vitamin C seperti sekarang ini kan, karena kita ingin meningkatkan daya tahan tubuh, maka harus lebih banyak minum. Jadi jangan lupa minum sehingga tidak ada yang tersisa vitamin C-nya itu di dalam ginjal dan bisa dikeluarkan. Jadi risiko untuk terjadinya Oke, begitu penjelasannya. kecil. Pada zaman pandemi ini juga banyak kita kenal obat-obatan, ramuan-ramuan, kadang-kadang kita harus minum ramuan A, ramuan B untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selagi itu ramuan-ramuan yang sifatnya kita konsumsi sehari-hari, di biasanya sering jadi bumbu, sering jadi makan sehari-hari, itu relatif aman. Sama seperti kita makan jahe, makan kunyit, itu kan umum kita, bawang putih, itu boleh-boleh saja selagi ginjal kita masih baik. Tapi kalau ginjal kita sudah tidak baik, kita harus lebih membatasi makanan-makanan yang sifatnya herbal-herbal ini. Terima kasih. Iya. Nah, dokter ini bahas ke mengkonsumsi air minum tadi. Baiknya itu kalau kita sebelum tidur itu minum air putih itu yang anget, yang dingin, atau yang normal. Terus juga kalau bangun tidur itu katanya lebih baik kita langsung mengkonsumsi air minum kan. Itu kira-kira bagusnya yang dingin atau yang gimana, dokter? Sebetulnya air minum yang ideal itu yang kira-kira sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi yang tidak terlalu hangat dan tidak terlalu dingin. Jadi suhunya kira-kira 36-37 gitu. Tapi kita maklumi, ada orang-orang tertentu yang lebih senang minum air hangat atau yang minum air putih. Sebetulnya selagi dia tidak terlalu banyak itu tidak masalah. Ya. Jadi orang ada yang minum air es, waduh segar sekali, silakan saja. Selagi ginjalnya masih bagus dan dia tidak akan mempengaruhi ginjal karena di dalam tubuh air-air yang dingin itu akan beradaptasi. Demikian juga dengan air yang hangat misalnya. Jadi boleh saja, yang ideal sebetulnya air yang tidak panas dan tidak dingin. Tapi boleh saja silakan mau minum yang bagaimana. Dan sebaiknya kita menjelang tidur itu kita minum secukupnya. Tidak boleh tidak minum, karena kita akan lama tidak minum sampai pagi, mungkin sampai jam 5, jam 4. Jadi kita harus minum, tapi kalau kita kebanyakan tidur, nanti kita akan terbangun, sebentar lagi kita akan pipis gitu ya. Jadi ideal sekali mungkin menjelang tidur jam-jam 9 kita minum 1 gelas, nanti bangun tidur, nah, itu biasakanlah minum 1 gelas lagi, karena kita sudah lama tidak minum, sudah mungkin 6 jam kita tidak minum, jadi bagusnya pagi-pagi kita minum 1 gelas. Ada yang membiasakan diri minum 2 gelas, silakan saja sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan kebiasaannya, dokter. Dokter, ini ada satu lagi dari Ebit di Pak Jo, katanya kira-kira kalau pasien yang bermasalah ginjal itu didominasi dengan usia lanjut atau tidak mengenal batas usia, dokter? Selama ini sesuai dengan penyebabnya tadi, semakin lanjut usia, itu penyakit ginjal kita semakin banyak. Tapi sekarang ini kita tidak tahu apa sebabnya, ada yang sudah baru umur belasan tahun itu sudah mengalami gagal ginjal, sudah harus cuci darah. Bahkan ada beberapa pasien kita yang umurnya 10 tahunan itu sudah mulai cuci darah. Jadi
Yang kita pikirkan sekarang adalah tanpa kita sadari konsumsi kita itu semakin bervariasi. Ya, tanpa kita sadari juga kita mengkonsumsi sesuatu berbahaya, itu berbahaya karena bukan zat warna yang baik untuk tubuh kita. Kemudian bahkan sekarang banyak orang memakai pengawet formalin, padahal formalin itu kan tidak baik untuk tubuh kita. Banyak orang yang pakai boraks, pemutih, beras pun pakai pemutih. Itu yang kita untuk diketahui bahwa sebetulnya pembersih tubuh kita itu ada dua, ginjal dan hati. Hati untuk makanan, ginjal untuk cairan. Jadi biasanya yang paling rawan rusak itu kalau kita makan makanan tertentu itu adalah ginjal dan hati. Nah, itu jadi sempat kita diskusikan kenapa pasien-pasien ginjal kita usianya semakin muda, jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah memakan makanan yang sifatnya racun bagi tubuh. Kita makan sayur-sayuran misalnya, tapi sayur-sayuran kan banyak memakai insektisida atau pestisida yang tidak tercuci dengan baik, akhirnya termakan dalam tubuh kita. Nah, dokter tadi menjelaskan bahwa biasanya sampai ada yang 10 tahun sudah mengidap gagal ginjal. Kira-kira kalau sudah di usia dini sudah mengidap gagal ginjal itu ada nggak sih harapan misalnya untuk hidup yang lebih tinggi? Ini pertanyaan dari Bapak Sudarwan, Pak. Ini di 7 Ulu melalui Facebook kita, dokter. Terima kasih. Kalau umur 10-11 tahun sudah harus cuci darah, jadi artinya dia sudah mengalami gagal ginjal stadium 5, dia baru akan bisa bertahan lama kalau dia melakukan cangkok ginjal. Jadi ginjalnya diganti dengan ginjal orang normal, satu, nah itu biasanya bisa bertahan sampai 30-40 tahun. Bahkan ada pasien-pasien kita sampai usia tua dia tetap dalam keadaan sehat. Tapi kalau hanya cuci darah, biasanya sampai saat ini yang terlama itu maksimal menjelang 20 tahun, itu maksimalnya. Rata-rata tahun itu sudah bisa tolong lagi. Jadi kita upayakan untuk yang usia muda yang di bawah 20 tahun itu adalah bagaimana caranya kita memotivasi mereka untuk transplantasi atau cangkok ginjal. Oke, ini dokter, ada lagi nih. Kalau penyakit gula darah itu setiap harinya disuruh minum obat gula, itu kira-kira benar nggak dokter? Gimana anjurannya dokter? Iya. Nah, tadi kita katakan penyakit gula darah itu memang kita harus rutin berobat seumur hidup. Nah, tadi obat-obatnya sudah kita tetapkan, itu ada 4 cara untuk pengobatan gula darah, pengobatan diabetes mellitus. Diet itu harus seumur hidup, olahraga harus seumur hidup. Kalau ternyata tidak terkontrol, masih tidak terkendali, gula darahnya masih tinggi, maka dokter akan memberikan 2 hal. Bisa obat-obatan, bisa juga suntik insulin. Ya, suntik insulin, sekarang sudah banyak orang yang disuntik insulin untuk mengontrol tekanan gula darah ini. Obat-obat dan insulin ini ya ini karena di saat obat dihentikan biasanya gula darahnya akan naik lagi. Oleh sebab itu diwajibkan kepada pasien-pasien ini untuk secara teratur mengontrol gula darahnya, secara teratur berobat atau konsultasi ke dokter yang bersangkutan. Baik, ini dokter ada pertanyaan lagi yang masuk dari Eka Nayan, katanya, Assalamualaikum dokter, saya pasien gagal ginjal dan saya sudah 5 tahun cuci darah. Setiap pulang dari cuci darah itu saya selalu sakit perut dan disertai dengan mual. Tapi nggak lama dokter, cuma 20 menit. Kira-kira itu gimana ya dokter? Baik, terima kasih. Sudah menjalani cuci darah 5 tahun dan insya Allah tetap sehat. Ya. Kadang-kadang cuci darah itu ada reaksi yang beragam dari masing-masing pasien. Ada yang kadang-kadang setelah cuci darah dia mengalami rasa dingin atau menggigil, ada yang tetap gatal, ada yang kadang-kadang mual dan muntah. Dan kebetulan saudara kita siapa tadi Nayan ini Eka Nayan. mengalami sakit perut. Kalau itu sebentar
apa namanya? Ekanayan, dokter. Kalau dekanayaan ya, kalau memang tidak begitu mengganggu, biarkan saja. Artinya itu biasanya banyak unsur-unsur psikis di situ. Kadang-kadang kita, wah kenapa ini gitu ya. Tapi kalau mengganggu, sebaiknya konsultasi ke dokter untuk diberikan obat-obat nyeri perut tadi. Ya. Normalnya orang yang cuci darah itu tidak mengalami sakit perut, ya. Tapi itu yang saya katakan tadi, mungkin itu reaksi atau unsur psikisnya karena ada perasaan, karena cairannya biasanya ditarik sehingga kita merasa lebih enteng, kadang-kadang agak lemas, biasanya besok sudah mulai seger lagi. Saya kira itu. Oke, itu. Jadi untuk Mbak Eka Nayan tadi lebih baik dikonsultasikan lagi ya dokter ya. Ya, kalau memang mengganggu konsultasikan ke dokter, kalau memang hanya sebentar ya itu biasa saja, nikmati saja itu ya. Jadi memang tidak begitu mengganggu karena toh setelah itu beberapa menit kemudian dia akan hilang. Kalau biasanya kalau sakit itu memang normalnya sampai 20 menit atau bisa ada yang lebih lagi dokter kalau misalnya sakitnya itu setelah cuci darah? Biasanya justru tidak ada yang sakit. 90% orang tidak mengalami sakit perut gitu ya. Jadi makanya keluhan-keluhan ini kalau sangat mengganggu ya tetap harus konsultasi ke dokter supaya bisa diperiksa lebih lanjut. Jangan-jangan nanti ada penyebab yang lain. Kadang-kadang orang-orang yang mengalami sakit MAH karena dalam proses cuci darah itu juga banyak ada beberapa diberikan obat suntik. Nah, mungkin itu membuat gejala sakit perut tadi. Jadi saran saya kan biasanya setiap cuci darah kan ketemu dengan dokter atau perawat, coba diskusikan dengan dokter dan perawat keluhan tersebut. Terima kasih. Oke. Ini dokter ada pertanyaan dari Lubuk Linggau atas nama Pak Helmi. Katanya, Assalamualaikum dokter. Jika gejala-gejala klinis gagal ginjal yang kita rasakan itu lesu, mudah lelah, itu kira-kira memang gagal ginjal atau mungkin bisa kena penyakit yang lain itu dokter? Ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya gejala umum itu lesu lelah itu hampir dialami oleh semua orang. Ya, jadi kalau misalnya kita saja kalau terlambat makan pasti lesu lelah. Kita kecewa, diputus pacar, lesu lelah gitu ya. Bahkan sekarang penyakit yang sekarang ini, yang COVID ini gejalanya juga lesu lelah. Jadi itu adalah gejala umum, semacam tanda atau alarm bagi kita untuk memeriksakan diri. Jadi kalau misalnya lesu lelahnya sebentar, sehari dua hari, kita harus cari penyebabnya sendiri. Kenapa ini? Kalau lesu lelahnya karena kurang makan atau kurang minum, setelah makan dan minum kita hilang. Kalau lesu lelahnya karena diputus pacar, sudah dapat pacar baru lagi, langsung seger gitu ya. Tapi kalau lesu lelahnya karena sakit ginjal atau sakit yang lain, sakit liver, sakit jantung, itu walaupun diberikan makan banyak pun dia tetap lelah, rasa lesu. Jadi dalam kondisi seperti ini biasanya pasien setelah 1, 2, 3 hari sampai seminggu kok lemas terus, nah itu biasanya dia akan pergi ke dokter untuk menanyakan dan dokter biasanya langsung ngecek baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan laboratorium. Oh ini ternyata penyebabnya karena kencing manis misalnya. Kencing manis juga menyebabkan lesu lelah gitu ya. Jadi memang banyak kondisi-kondisi tertentu yang memberikan gejala ini. Jadi tidak perlu khawatir kalau lemas awal-awal, coba lihat kenapa penyebabnya. Ya. Jangan langsung bilang langsung gagal ginjal ya dokter ya, karena bisa aja dapat penyakit yang lain. Nah dokter ini ada lagi dokter dari Muarenim ya, dari Yudi katanya, dokter apa betul sih kalau dideteksi kesehatan ginjal dapat dilihat dari untuk mendeteksi penyakit ginjal itu dapat dilihat dari warna air kencing, itu kira-kira benar nggak dokter? Ya, salah satunya iya. Ya, kalau terutama kalau warna air kencing kita mulai keruh atau berbusa, itu salah satu gejala penyakit ginjal. Jadi pas kita kencing itu seharusnya air kencing kita itu bening, ya, putih agak kekuningan. Jadi kira-kira dia kayak teh yang ringan gitu, ya, teh yang ringan, jangan teh kental. Jadi tehnya itu normal. Tapi kalau mulai dia ada perubahan warna kencing, jadi misalnya kencingnya semakin pekat, kencingnya berubah warna menjadi merah atau coklat, kencingnya berbuih, bahkan kencingnya keruh seperti susu atau keruhnya sedikit, itu merupakan gejala penyakit ginjal. Apa jenis penyakit ginjalnya, apakah infeksi, apakah batu atau radang ginjal, itu harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya datang ke dokter, dicek, lapor, dok, kok kencing saya berubah. Gitu. Termasuk juga
aromanya, baunya. Hmm. Kalau biasanya kencingnya tidak berbau, ini tahu berbau, kita dokter biasa nanya habis makan pete atau jengkol misalnya gitu kan. Jadi Hmm. itu sebenarnya bisa merupakan tanda-tanda dari sakit ginjal. Itu jadi bisa dengan dua cara ya dokter yang mendeteksinya, kalau dilihat dari warnanya dan juga aromanya ya dokter ya. Ya, betul, betul. Nah dokter ini tadi kalau misalnya dengan dokter tadi kan sebut bahwa misalnya kita minum pete, terus kita tuh kencingnya tuh aromanya jadi berbau pete, itu kira-kira apa sih faktor yang mendasarnya dokter? Terus baik nggak sih kalau kayak gitu? Ya, jadi sebetulnya ini bagi kita kan yang agak aromanya agak menusuk itu kan jengkol dengan pete. Benar. Ada lagi yang lebih ekstrim kabau, itu sudah jarang dimakan orang kan. Nah, ternyata khasiatnya untuk tubuh, untuk ginjal itu berbeda. Jengkol itu jauh lebih berbahaya karena dia ada asam jengkolat yang kadang-kadang membuat kristal sehingga dia menjadi batu-batu di ginjal. Banyak orang yang tiba-tiba istilahnya terjerat jengkol, tidak bisa kencing, itu lebih berbahaya. Bahkan ada yang sampai harus cuci darah dengan akibat jengkol ini. Tapi kalau pete itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa pete ini justru baik untuk ginjal dan yang lain karena dia merupakan antioksidan dikatakan. Jadi tidak apa-apa kalau memang dia aromanya berubah karena pete, silakan saja. Paling biasanya ibu kita atau istri kita yang ribut, yang rame kan, kok kamar mandi bawa pete gitu ya. Jadi terutama bagi orang-orang yang bekerja sebagai jasa masyarakat seperti dokter, guru, itu tidak dianjurkan makan makanan yang berbau seperti ini karena bukan hanya melalui urin dia berbau, tetapi melalui aroma nafas juga akan berbau dan itu tidak baik. Baik dokter, karena kita lagi bahas pete ini, ada yang masuk nih dokter, pertanyaan dari Suherman dari Kalidoni ya. Katanya dokter, fakta atau mitos katanya kalau pete itu adalah salah satu obat sakit pinggang. Nah itu benar nggak dokter? Betul, itu yang saya katakan tadi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pete itu cukup baik untuk ginjal maupun untuk penyakit yang lainnya karena dia mempunyai zat antioksidan. Ya, jadi silakan kalau mau makan pete ya boleh. Paling risikonya kan risiko lingkungan. Ya, risiko lingkungan bahwa kamar mandi kita jadi lebih pesing. Kadang-kadang kita ngobrol juga lebih pesing. Tapi dikatakan pete itu punya ada berbagai penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa pete itu cukup baik. Bahkan ada yang sampai mengatakan pete itu mempunyai sifat anti kanker. Gitu ya. Jadi kalau mau makan ya silakan saja. Nah, untuk kalau mengkonsumsinya ini dokter, kira-kira baiknya yang mentah, yang direbus, atau yang digoreng itu kira-kira berpengaruh nggak dokter? Kalau penelitian dia yang mentah, karena yang biasanya penelitian mentah ya mentah. Tapi silakan saja kalau kita mau pakai yang masak atau yang lain ya silakan. Tapi yang saya ingatkan sebetulnya obat-obat makanan yang lain pun banyak yang menjadi antioksidan. Ya. Jadi kalau kita tidak kompromi dengan aromanya ya jangan makan pete gitu ya, makan yang lain kan banyak, bawang putih, kemudian berbagai buah-buahan, sayur-sayuran itu cukup banyak. Jadi kayak kita kacang buncis itu juga bagus. Ya kan rutin kita makan ya. Jadi misalnya daun seledri itu kan rutin kita makan. Jadi silakan saja mau makan itu. Nah dokter, kalau dari Pak Husin, katanya kalau dokter suka nggak pete? Saya jarang, hampir tidak pernah saya makan. Hampir tidak pernah ya dokter ya. Yang paling kalau diabetes saya ambil. Nyicip dokter ya. Kan diskusi dengan pasien tahu-tahu kan aromanya pete gitu. Apalagi Iya benar-benar. sekarang ini kita lagi pakai masker kan, masker itu kita hawa kita sendiri kan, itu bukan main kan. Jadi sebetulnya begitu, tapi memang saya tidak hobi, tapi silakan kalau memang ada yang hobi, jadi silakan saja. Itu baik, memang cukup baik. Dibandingkan jengkol lebih bagus pete. Lebih bagus pete ya dokter ya. Dokter, ini kan kebanyakan sekarang nih ada yang namanya obat-obat herbal yang pengurus tubuh, peninggi badan, itu kira-kira aman nggak dokter untuk dikonsumsi?
tanpa olahraga misalnya gitu. Jadi memang kita itu yang namanya sifat manusia itu ingin hasil tanpa usaha gitu ya. Jadi itu kebanyakan kita. Jadi pengen tinggi tanpa olahraga, pengen badan berotot gitu tanpa olahraga, pengen gemuk tanpa harus makan apa-apa begitu kan. Kalau bisa kita sambil tidur itu ada yang menggerakkan kita olahraga gitu ya. Sebetulnya herbal itu, kalau kita perhatikan, herbal itu lebih banyak khasiatnya yang kita tahu. Sementara efek sampingnya belum melalui penelitian-penelitian yang lebih lanjut. Itu beda herbal dengan obat kimia. Ya. Jadi herbal kita kan tahu, oh ini untuk obat kencing manis, ini untuk obat apa gitu. Tapi kita tidak tahu efek sampingnya. Jadi itulah yang saya katakan tadi, kalau herbal tersebut adalah makanan yang sehari-hari kita makan, yang dari turun-temurun sudah biasa kita makan, seperti rempah-rempah, itu silakan saja. Ya. Karena efek sampingnya diperkirakan tidak banyak. Ya. Seperti tadi saya bilang kan jahe, temulawak, kunyit, yang lain-lain itu karena sudah sehari-hari kita makan. Jadi insya Allah aman. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak rutin kita makan, misalnya akar ini, akar itu, daun ini, daun segala macam, itu harus lebih waspada. Ya. Kita ketahui sekarang, ternyata banyak akar-akar tersebut mengandung racun, di samping dia mempunyai efektivitas yang baik. Ya. Jadi itu saja kekurangan herbal kita. Sebetulnya tugas kita, tugas negara kita untuk melakukan penelitian, agar herbal-herbal ini bisa bermanfaat dan tidak merugikan. Itu. Jadi memang harus melakukan serangkaian penelitian, dan sekarang sudah mulai banyak herbal-herbal ini yang dilakukan penelitian. Ya. Tapi penelitian tidak sama dengan testimoni. Jadi kalau penelitian itu memang betul-betul dilakukan penelitian, seperti sekarang kita melakukan penelitian vaksin, ada penelitian laboratorium, kemudian penelitian tahap pertama, kedua, dan ketiga, baru itu bisa dipakai sebagai obat modern. Nah, kalau penelitian yang testimoni, ada, saya makan obat ini, tiba-tiba sakit saya sembuh, itu bukan penelitian, itu namanya pengalaman. Gitu. Belum tentu satu orang baik, untuk orang lain juga baik. Gitu. Baik dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lanjutan, katanya apakah pasien ginjal yang selalu cuci darah itu kira-kira ada nggak yang bisa sembuh kembali atau normal kembali dokter setelah cuci darah? Ya, baik. Terima kasih. Gagal ginjal itu ada dua. Ada yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut, ada yang disebut sebagai gagal ginjal kronik. Ya, ini dua hal yang sangat berbeda, yang kadang-kadang pemerintah hampir sama. Nah, jadi kalau orang gagal ginjal akut itu, dia datangnya tiba-tiba dan reaksinya sangat berat, kadang-kadang langsung menimbulkan kematian. Ya. Tapi kalau diobati, kalau dilakukan cuci darah beberapa kali, dia akan sembuh. Nah, itu yang kita sebut sebagai gagal ginjal akut. Contohnya apa? Contohnya orang yang misalnya kehabisan darah yang tiba-tiba, atau orang yang diare, kehabisan cairan, dia tahu-tahu ginjalnya rusak, atau ada orang yang infeksi berat, tahu-tahu ginjalnya rusak. Itu biasanya gejalanya berat sekali, dia sampai ngigau, kejang, dan yang lain-lain. Tapi kalau dilakukan cuci darah 2-3 kali, ya insya Allah akan sembuh. Sebaliknya yang gagal ginjal kronik ini menandakan dia lama. Jadi dia lambat bertahun-tahun tanpa disadari, tahu-tahu dia sudah mengalami penyakit ginjal yang berat. Nah, itu yang kita sebut sebagai gagal ginjal kronik. Dalam kondisi gagal ginjal kronik, penyakitnya tidak bisa sembuh lagi dan harus melakukan cuci darah seumur hidup karena ginjalnya sudah rusak. Gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi ada nggak orang yang cuci darah tahu-tahu sembuh? Ada, kalau dia mengalami gagal ginjal akut. Ada, itu cukup banyak jumlahnya. Dan ada juga yang lebih banyak adalah orang harus cuci darah seumur hidup. Ya, cuci darah seumur hidup karena dia mengalami gagal ginjal kronik. Gitu ya, gagal ginjal kronik. Saya kira itu mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Iya. Nah dokter, karena lagi ini katanya kalau kita sakit ginjal itu masih boleh nggak ya kalau minum kopi? Itu baik nggak kira-kira untuk ginjal kita kalau udah kedeteksi bahwa kita sakit ginjal ini dokter? Dari Naya tadi dokter, dari Eka Naya tadi. Boleh.
Secara umum boleh-boleh saja. Ya, secara umum sebetulnya kopi itu tidak berbahaya untuk ginjal, tapi tetap dalam jumlah yang normal. Saya katakan tadi 1 gelas, maksimal 2 gelas sehari. Kopi kadang-kadang dia berpengaruh justru ke darah tingginya. Jadi kalau orang habis minum kopi, biasanya tensinya akan naik, tapi itu sifatnya sementara. Setengah jam, 1 jam dia akan turun lagi. Jadi ini sekali lagi tergantung dengan kebiasaan. Kalau memang selama ini kita biasa ngopi, ya silahkan saja ngopi, jangan terlalu kental, jangan terlalu banyak, itu tidak masalah untuk penyakit ginjalnya. Baik, jadi nggak apa-apa dokter ya, asal masih sesuai dengan takarannya ya dokter ya. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Eis di Lemabang, katanya, dokter, kira-kira penyakit ginjal itu bisa nggak sih dikatakan ada pemicunya dari keturunan dokter, gitu katanya. Faktor keturunan, gitu Ya, dokter. faktor keturunan, ya jadi begini, faktor keturunan yang langsung menyebabkan sakit ginjal itu ada tapi sedikit. Jadi contohnya beberapa penyakit keturunan seperti penyakit kista, jadi penyakit kista polikistik istilahnya, polikistik, jadi ginjal itu dipenuhi oleh kista yang banyak, itu bisa menurun. Tapi itu jumlahnya di bawah 5% dari penyakit ginjal yang lain. Nah, sedangkan penyakit yang lain justru faktor keturunan bagi penyakit penyebab ginjal. Seperti diabetes, hipertensi, itu kan boleh dikatakan bisa menurun, ya lebih kurang 40-60%. Jadi orang-orang tua yang mempunyai gejala kencing manis, dia ada kemungkinan menurunkan kepada anaknya sekitar 25%. Nah, karena ini kencing manisnya banyak menyebabkan sakit ginjal, jadi seolah-olah penyakit ginjalnya juga menurun gitu kalau kencing manisnya tidak kita jaga dengan baik. Jadi seperti itu sebetulnya. Seperti hipertensi juga demikian, tetapi kalau yang langsung penyakit ginjalnya yang merupakan penyakit keturunan itu di bawah 5%. Itu saya kira. Oke dokter, kira-kira pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan siaran ini apa dokter, mengenai dengan pembahasan kita soal ginjal kita supaya sehat itu dokter? Jadi yang paling penting itu yang harus kita ingat di dalam tubuh kita itu ada ginjal. Dan ginjal ini jumlahnya 2. Saya sering kasih contoh, kenapa harus 2? Karena dia cenderung rusak. Kalau kita ingat yang ada ban serep di mobil atau motor itu kan bannya kan, yang di mobil itu ada ban serep misalnya, tidak ada yang lain. Kenapa ban serep? Karena dia mudah pecah. Gitu. Nah, ini kan juga dengan ginjal. Kenapa jantung 1, ginjal 2? Karena ginjal itu relatif lebih mudah rusak atau terganggu karena pola hidup kita. Jadi pola hidup ini harus kita jaga betul-betul, ya kebersihan kita harus kita jaga, jangan sampai kita kena radang ginjal. Kemudian kita tidak boleh mengalami kencing manis atau hipertensi karena dia bisa mengganggu ginjal. Kita tidak boleh makan makanan yang sembarangan karena dia berpengaruh pada ginjal, dan sayangnya penyakit ginjal ini tidak mudah dirasakan. Sehingga kita harus melakukan medical check up minimal sekali setahun untuk melihat fungsi ginjal. Kalau memang uang kita terbatas, cukup periksa yang sederhana saja. Dok, saya mau periksa fungsi ginjal itu di bawah 100.000. Supaya kita aman, saya pun, sebagai saya juga manusia kan, sebagai manusia saya secara rutin minimal 2 kali setahun memeriksakan fungsi ginjal saya. Karena rata-rata gagal ginjal ini tanpa gejala. Tahu-tahu sudah berat baru ada gejala. Itu kira-kira saran saya untuk kita, ya bagaimanapun ginjal kita ini harus kita jaga dengan baik. Karena ginjal ini saya selalu mencontohkan sebagai limbah kita. Ya. Kalau limbah kita di rumah tidak dijaga dengan baik, akhirnya semua orang di rumah itu akan terganggu, termasuk jantungnya, termasuk hatinya, termasuk sarafnya. Nah, dokter, karena bahas mengenai pemeriksaan ginjal tadi, dokter, ini pertanyaan sebelum closing ya, dokter. Kira-kira ini untuk pemeriksaan menyeluruh soal ginjal itu tempatnya di mana aja, dokter? Tempatnya hilang suaranya. Tempat untuk pemeriksaan ginjal tadi, dokter. Kira-kira di setiap rumah sakit atau bisa di klinik?
soal tempat Oh, pemeriksaan maaf, ginjal tadi. Pemeriksaan ginjal itu bisa di puskesmas, di klinik atau di laboratorium sederhana. Ya, jadi tidak perlu kita mau minta USG atau yang lain-lain, cukup periksa kencing dan periksa darah sedikit, itu bisa dilakukan di klinik saja. Jadi di klinik biasanya konsultasi dengan dokter, dok, saya mau cek fungsi ginjal. Nah, itu biasanya langsung diberikan pengantar. Oke, ini dokter pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini kan kalau kerja ini, maksudnya sebagai jurnalis sering duduk di depan komputer kira-kira sampai 4-6 jam, kadang sampai lupa minum, maksudnya berdiri aja kadang lupa, maksudnya untuk istirahat atau gimana. Kira-kira ini bahaya nggak sih dokter untuk ginjal? Ya, jadi yang berbahaya itu adalah pertama lupa minum, yang kedua apalagi perempuan di kantor paling malas pipis kan, itu yang membuat dia berbahaya. Jadi kita minum, kadang-kadang perempuan itu tidak mau minum karena takut pipis, takut kencing, apalagi kita tahu di negara kita ini fasilitas untuk toilet itu masih belum bagus gitu ya, baik di kantor maupun di pasar atau yang lain-lain itu tidak nyaman gitu, sehingga biasanya perempuan agak sensitif dengan masalah buang air kecil ini. Padahal buang air kecil yang teratur dengan minum yang teratur itu merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga ginjal kita agar tetap sehat gitu ya. Masalah lama duduk itu lebih banyak ke otot-otot tulangnya, jadi dianjurkan sebetulnya kita itu setiap setengah jam ya kita harus berdiri, harus gerak-gerak, joget-joget, itu baru duduk lagi, itu akan sangat baik untuk tubuh kita, tapi tidak ada pengaruh untuk ginjalnya. Oke dokter, nah itu tadi tidak terasa ya dokter, udah 1 jam kita berbincang mengenai ginjal. Terima kasih juga untuk Dokter Zulhair Ali yang sudah mau untuk memberikan saran ataupun pembahasan mengenai ginjal. Nah dokter, ini adalah kerjasama dari Seripuku TV dan Tribun Sumsel dengan ID Palembang. Semoga sedih nanti bisa ketemu dokter-dokter yang baru lagi dan membahas masalah kesehatan yang lebih rinci lagi ya dokter ya. Silahkan ditanyakan kepada pemirsa maunya bahas tentang apa. Nanti kita akan datangkan dokter-dokter yang sesuai. Oke, sudah. Oke, terima kasih dokter. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa besok. Ikuti terus acara ini Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Seripuku TV dan Tribun Sumsel. Bye.